Raspberry Pi terkenal dengan komputer mininya, tapi di tahun 2020-an, mereka merilis suatu yang berbeda, sebuah microcontrol. Tanpa sistem operasi, tanpa desktop, hanya murni kekuatan pemrosesan. Inilah Raspberry Pi Pico. Dibekali dengan chip RP2040. Arduino sudah lama menguasai dunia microcontrol. ISP, mereka membawa Wi-Fi ke dalam permainan. Tapi Raspberry Pi Pico ia hadir dengan suatu yang berbeda. Dua otak dalam satu tubuh atau yang dikenal dengan dual core. Arduino Uno hanya punya satu core. ISP punya Wi-Fi, tapi Raspberry Pi Pico punya dual core. Multitasking lebih mudah. Kecepatan yang tersembunyi dengan clock speed hingga 133 MHz. Ini jauh di atas kebanyakan Arduino. Perbandingan clock speed Arduino adalah 16 MHz. Bayangkan hampir 10 kali lipat speed dari Raspberry Pi Pico. Menjadikan seri Arduino seperti ketinggalan zaman. Harga yang nggak masuk akal. Performa tinggi dengan harga lebih murah dari ESP32? Ini sumpah tidak masuk akal banget untuk harga segini. Fitur-fitur tersembunyi yang jarang diketahui. Raspberry Pi Pico bisa digunakan untuk human interface device. Jadi Raspberry Pi Pico bisa digunakan menjadi mouse maupun keyboard. Kemampuan overclocking, siapa sangka microcontrol ini bisa didorong hingga 400 MHz. Bayangkan dari 133 MHz ke 400 MHz. Sungguh powerful modul satu ini. Dan yang paling menarik, Raspberry Pi Pico bisa diprogram dengan MicroPython bahkan menggunakan bahasa C Arduino. Ayo kita kenal lebih dalam Raspberry Pi Pico. Kita mulai dari IC-nya. Microcontrol yang digunakan yaitu RP2040 buatan Raspberry Pi. CPU-nya tentu dual core ARM Cortex M0 Plus dengan RAM 264 KB. Memori flash-nya 2 MB. Memiliki 26 pin GPIO 3,3 volt DC. Untuk detail pinnya kalian bisa lihat tabel berikut ini. Mendukung PWM, I2C, SPI, UART, dan ADC tentunya. Hal yang mungkin kalian pertanyakan tentang komunikasi di Raspberry Pi Pico. Raspberry Pi Pico menggunakan UART. Ada dua port UART 0 dan UART 1, yang bisa digunakan untuk komunikasi PC maupun ESP32, Arduino maupun modul lainnya. Raspberry Pi Pico tidak punya chip USB to serial eksternal seperti CH340 atau CP2102, tapi menggunakan RP2040 internal USB yang bisa langsung berfungsi sebagai serial port. Kesimpulannya, Raspberry Pi Pico bisa komunikasi serial tanpa perlu IC tambahan. Bisa komunikasi dengan perangkat lain lewat UART, TX, dan RX-nya tentunya. Bisa digunakan sebagai device USB langsung ke PC. Menggunakan USB bawaan dari RP2040 native USB 1.1 sehingga bisa langsung terdeteksi sebagai COM port di komputer. Bisa langsung menjadi USB device seperti keyboard, mouse, ataupun storage USB tanpa perlu hardware tambahan. Dengan ukuran yang kompleks dengan 21 mm x 51 mm. Jika diprogram dengan bahasa C Arduino dengan Arduino IDE mungkin sudah biasa. Jadi pada video kali ini kita akan menggunakan MicroPython. Pertama, kalian harus download aplikasi untuk menulis code kalian yaitu VS Code. Jika sudah, kalian install Python terbaru di PC kamu. Setelah berhasil install VS Code, kalian buat folder project di PC kamu. Kalian klik kanan Open with VS Code. Ini adalah tampilan awal VS Code. Lanjut kalian install extension. Kalian bisa buka dengan shortcut Ctrl+Shift+X atau ke bagian ini tentunya. Cari PicoGo. Nah, di sini saya mau jelaskan. Kalian install Raspberry Pi Pico Official, maka nanti otomatis keinstall Micro Pico atau dulu dikenal dengan PicoGo. Setelah kalian install extensionnya, kalian lanjut mengenal dan cara menjalankan Raspberry Pi Pico di VS Code. Nah, jika kalian sudah di tahap ini, kalian download firmware MicroPython. Oh ya, semua link untuk kalian bisa download aplikasi maupun firmware-nya ada di deskripsi video ini dan kalian bisa cek satu persatu. Hasil dari firmware downloadan MicroPython adalah .uf2. Hubungkan Raspberry Pi Pico sambil menekan boot cell.
Boot cell ada di bagian board di sebelah sini. Dan hubungkan ke PC, jangan lupa sambil ditekan boot cell-nya. Pico akan terbaca sebagai drive penyimpanan baru. Copy paste file firmware micropython.uf2 ke drive Raspberry Pi Pico. Masih ingat dengan firmware MicroPython? Yeps, kalian copy paste ke driver Raspberry Pi Pico. Filenya yaitu .uf2 ke drive. Jika berhasil maka drive akan tertutup. Next step, kalian buka VS Code ke bagian kiri dengan icon Pico ini. Dan kita buat project MicroPython-nya. Kasih nama project dan lokasi penyimpanan di awal yang kita buat tadi. Dan klik create. Dan membuka Windows VS Code baru. Kalian bisa cek ke bagian bawah kanan. Akan melihat tanda centang Pico sudah terhubung. Klik bagian blink.py. Di bagian from machine menandakan apakah Pico sudah terhubung apa belum. Kalian klik run di Raspberry Pi Pico, maka LED akan hidup dan mati. Di bagian terminal kalian akan menampilkan status apakah sudah berhasil diupload apa belum. Kalian juga bisa atur delay di sininya. Dan selamat, kamu sudah berhasil menggunakan Raspberry Pi Pico di VS Code menggunakan bahasa MicroPython. Next episode kita akan bahas tuntas menggunakan berbagai macam sensor dan kita bahas cara mendalam tentunya. Seperti library sensor yang kita gunakan untuk di VS Code-nya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan saya minta tolong banget untuk menyalakan lonceng notifikasi di channel ini supaya tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video selanjutnya.